Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandri Sari Indriani, Prodi S1 Ilmu Keperawatan semester 8A dengan NIM 113122009. Di sini saya akan melakukan uji Friedman. Apa itu uji Friedman? Uji Friedman adalah metode statistik non-parametrik yang digunakan untuk menguji perbedaan signifikan antara 3 atau lebih kelompok sampel yang saling berhubung atau berpasangan. Uji ini berfungsi sebagai uji alternatif non-parametrik untuk uji repeat measure ANOVA apabila asumsi normalitas data tidak terpenuhi. Nah, langsung saja di sini saya sudah menyiapkan data, yaitu data tekanan darah sebelum sebulan pertama dan bulan kedua. Nah, di sini kita masuk ke aplikasi SPSS-nya terlebih dahulu. Pada aplikasi SPSS ini terdapat dua tampilan, yaitu data view dan variable view. Nah, pada variable view ini kita akan memasukkan nama datanya. Tadi kita lihat di sini ada sebelum bulan pertama dan bulan kedua. Sebelum bulan pertama dan bulan kedua. Bulan kedua, ingat ya pada bagian name ini kita tidak boleh menspasinya. Nah, pada desimal bisa kita turunkan menjadi 0. Nah, pada bagian label di sini kita sama sebelum bulan pertama, dan bulan kedua. Nah, pada bagian data view ini sudah terlihat bahwasannya di sini terdapat sebelum bulan pertama dan bulan kedua. Nah, langsung saja kita masukkan datanya. Di sini sebelum bulan pertama dan bulan kedua, kita Ctrl C, lalu kita masukkan ke SPSS-nya. Langsung kita Ctrl C. Nah, di sini sudah masuk. Nah, sama seperti pada uji ANOVA sebelumnya, di sini kita akan melihat selisih antara sebelum bulan pertama dan bulan kedua. Caranya yaitu kita klik transform, lalu kita compute variable. Di sini kita tulis selisih TD sebelum dikurangi TD bulan pertama. Nah, pada bagian numeric expression di sini kita masukkan sebelum dikurangi bulan pertama. Nah, kita klik OK. Dan kita lihat di sini sudah muncul selisih tekanan darah sebelum dikurangi tekanan darah bulan pertama. Nah, selanjutnya kita akan melihat selisih tekanan darah sebelum dikurangi bulan kedua dan selisih tekanan darah bulan pertama dikurangi bulan kedua. Nah, di sini kita sudah melihat ada selisih tekanan darah sebelum dikurangi tekanan darah bulan pertama, selisih tekanan darah sebelum dikurangi bulan kedua, dan selisih tekanan darah bulan pertama dikurangi bulan kedua. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan uji normalitas sebelum kita melakukan uji Friedman. Kenapa sih dilakukan uji normalitas? Nah, di sini tujuannya untuk melihat apakah datanya terdistribusi dengan normal atau tidak. Nah, caranya yaitu
klik analyze, lalu deskriptif statistik, lalu klik explore. Nah, semuanya kita kontrol A, lalu masukkan ke detergent list. Nah, pada bagian plot, di sini kita tinggal centang normality plot with test. Lalu kita continue, lalu klik OK. Nah, kita tunggu datanya keluar. Nah, kita lihat pada bagian normalitas data. Nah, bahwasannya bisa dilihat di sini pada bagian normalitas data, sebelum bulan pertama, bulan kedua tidak terdistribusi dengan normal. Karena jumlah sampelnya 10, maka uji normalitas yang digunakan adalah Shapiro Wheel. Hasil signifikansi untuk salah satu pengukuran atau data yaitu log selisih TD sebelum satu bulan adalah 0,0. Selanjutnya di sini kita akan melakukan uji fitment. Yang pertama yaitu kita klik analyze, lalu kita klik non-parametric test, lalu kita pilih legacy dialog. Setelah itu kita klik correlate sample. Nah, setelah itu masukkan tes 1, tes 2, dan tes 3 ke dalam tes variabel. Maksudnya yaitu selisih tekanan darah sebelum, selisih tekanan darah sesudah, dan selisih tekanan darah bulan kedua. Nah, selanjutnya di sini kita akan klik pada bagian fitment, lalu kita klik OK. Nah, interpretasinya di sini nilai signifikansi yang diperoleh adalah kurang dari 0,05. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa paling tidak terdapat dua pengukuran yang berbeda. Pengukuran yang mana? Yaitu untuk mengetahui kita harus melakukan analisis post hoc Wilcoxon. Nah, caranya yaitu cara melakukan uji post hoc Wilcoxon yaitu kita klik analyze, lalu kita pilih non-parametric test, lalu ke legacy dialog, lalu kita klik to relate sample, kita masukkan tes 1 dan tes 2 ke dalam tes Pirate test. Tes 1, TD sebelum dan sebulan. Dan pada bagian variabel sorry guys, saya lupa.
Ini kan sebelum, terus sesudah, terus yang kedua yang ini sama yang ini, yang ketiga yang ini sama yang ini. Oke. Nah, setelah itu kita klik Wilcoxon, terus kita klik copy. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasanya nilainya yaitu kurang dari 0,05. Dengan uji Wilcoxon diperoleh nilai p-value kurang dari 0,05 untuk perbandingan semua kelompok. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa secara statistik TD sistol sebelum terapi berbeda dengan TD diastol 1 bulan setelah terapi. Begitupun seterusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.